Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS. Hari ini hari Jumat tanggal 26 Februari 2021. Apa kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan tetap sehat. Dan pastinya tetap semangat kan? Nah, anak-anak, hari ini kita melanjutkan pembelajaran dari minggu kemarin, yaitu tentang redistribusi pendapatan. Di LKS kalian, redistribusi pendapatan itu sudah kalian pelajari minggu kemarin ya, di halaman 39, bisa kalian buka. Dalam pendistribusian pendapatan atau redistribusi pendapatan tentu mempunyai tujuan. Kamu pasti sudah tahu kan kalau ekonomi itu selalu mempunyai tujuan. Tujuannya yaitu terciptanya kesejahteraan di masyarakat secara adil dan merata. Tapi kalian bisa melihat dari gambar di bawah ini betapa masih banyak ketimpangan atau kesenjangan dalam pendapatan masyarakat. Lihat di foto ini, betapa nampak tidak meratanya pendapatan masyarakat. Masyarakat yang tinggal di apartemen memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan warga yang tinggal di lingkungan kumuh tersebut. Apabila hal ini dibiarkan, maka akan timbul dampak negatif seperti halnya kriminalitas dan lain sebagainya. Tentu saja untuk mencapai tujuan ekonomi tersebut, yaitu pemerataan kesejahteraan, maka pemerintah menggunakan atau menciptakan program-program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi atau bahkan mentiadakan kesenjangan tersebut dengan program redistribusi pendapatan. Apakah redistribusi pendapatan? Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari bahwa redistribusi pendapatan itu adalah usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Salah satunya adalah dengan melalui pungutan pajak. Ada beberapa jenis redistribusi, yaitu ada yang redistribusi vertikal, yaitu kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansial. Redistribusi ini dilakukan oleh pemerintah atau pribadi. Coba perhatikan gambar dan slogannya. Orang bijak taat pajak. Pernah membaca atau bahkan mendengar? Nah, apa maksudnya? Kenapa pajak dikaitkan dengan orang bijak? Apabila orang tersebut membayar pajak dengan disiplin, maka pajak tersebut diserahkan oleh pembayar pajak melalui barang-barang yang sudah dibeli ke kantor pajak negara. Dari kantor pajak negara, dana tersebut masuk ke pemerintah. Nah, pemerintah sendiri yang akan menyalurkan dalam bentuk subsidi. Misalnya bahan bakar premium atau mungkin tiket kendaraan umum. Subsidi pemerintah ini menjadikan
tiket kendaraan tersebut menjadi lebih murah. Selain lewat pemerintah, jika kalian mempunyai kelebihan rezeki, bisa menyalurkan atau bisa mentransfer atau mendistribusikan kelebihan kalian kepada masyarakat yang di bawah atau kurang. Misalnya ketika kita membantu korban bencana alam melalui lembaga-lembaga rumah zakat, lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan dan lain sebagainya. Nah, ini juga cara distribusi yang dilakukan oleh selain pemerintah. Kembali ke pajak tadi, kenapa orang yang taat pajak dikatakan orang yang bijak? Karena secara tidak langsung pembayar pajak turut serta dalam usaha pemerintah untuk memeratakan ekonomi demi kesejahteraan bersama. Coba kita lihat apa sajakah program-program tersebut. Nah, ada beberapa yang kita akan pelajari. Yang pertama, program pemberian jaminan akses kebutuhan primer kepada masyarakat tidak mampu. Kalian tahu kebutuhan primer manusia? Ya, sandang, pangan, papan. Tapi harus juga ditunjang oleh kesehatan dan pendidikan. Sehingga kesehatan dan pendidikan itu juga termasuk kebutuhan primer. Pemberian jaminan akses kebutuhan primer kepada masyarakat miskin sudah dilakukan oleh pemerintah dengan adanya diterbitkannya beberapa jenis kartu seperti Kartu Indonesia Sehat, kemudian Kartu Indonesia Pintar, dan lain sebagainya. Termasuk adanya BPJS yang merupakan lembaga pemberian jaminan akan akses kebutuhan primer di bidang kesehatan. Itu program yang pertama. Nah, dengan terbitnya Undang-Undang BPJS menyebabkan PT Askes dialihkan menjadi BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014. Program kedua yang dilakukan oleh pemerintah ialah program pemberian kredit lunak yang bertujuan untuk meminjami modal usaha-usaha kecil supaya bisa berkembang. Dalam hal ini, pemerintah memberikan kemudahan dengan pemberian bunga yang lebih rendah kepada para pelaku usaha mikro dan menengah. Dikenal dengan KUR atau kredit usaha rakyat. Diharapkan semakin banyak usaha-usaha rakyat yang pada akhirnya atau pada ujungnya bisa menyerap tenaga kerja. Program ketiga yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha memeratakan ekonomi yaitu pengembangan industri kecil. Program ini dikenal dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau PNPM Mandiri Pedesaan. Adanya PNPM Mandiri Pedesaan ini diharapkan bisa mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di daerah pedesaan.
kita kan tahu kesempatan kerja di desa itu nggak sebanyak di kota-kota besar. Makanya kota sangat menarik untuk didatangi oleh para pencari kerja. Ya, akibatnya apa? Kota besar semakin padat, semakin ramai, bisa menyebabkan macet, kejahatan atau kriminalitas bertambah karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Nah, dengan adanya PNPM Mandiri Pedesaan, diharapkan bisa mengurangi kepadatan di kota yang pada akhirnya juga memeratakan ekonomi dari desa dan kota. Demikian anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir dan menjaga jarak dengan menghindari kerumunan. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.